Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran syariah MBS 6E akan memaparkan materi yang berjudul konsep pemasaran syariah. Kelompok kami yang beranggotakan Agustina Cantika Putri dengan NIM 3 digit terakhir 195, Muhammad Wahyu Zahrul Rojabi NIM 3 digit terakhir 201, Elma Wahyu Sukma Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 203, Fitria Dwi Nuriyah NIM 3 digit terakhir 223, dan Freddy Prabowo NIM 3 digit terakhir 265. Materi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik syariah marketing. Ada 4 karakteristik marketing syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu yang pertama, taitis atau rabbaniyah. Salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius atau diniyah. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketing selain karena taitis ini, juga karena syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Yang keempat, humanitis atau al-insaniyah. Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sifatnya yang humanitis universal. Pengertian humanitis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Saya Freddy Prabowo dengan 3 digit NIM terakhir 265. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pemasaran syariah. Merujuk pada penjelasan Abdullah Amrin pada buku Asuransi Syariah yang diterbitkan PT Alex Media Komputindo tahun 2006, terdapat 8 prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam atau yang kerap disebut dengan prinsip-prinsip pemasaran syariah. Yang pertama yaitu ikhtiar. Adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa, bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. 3. Amanah atau tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Yang keempat, nasihat. Produk atau jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat, sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Yang kelima, keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Yang keenam, transparan atau keterbukaan. Dalam perusahaan yang berprinsip syariah, pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting, karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Dalam pemasaran perusahaan harus transparan dengan stakeholdernya, yaitu dengan keterbukaan informasi yang sejelas-jelasnya dan tidak boleh ditutup-tutupi. Yang ketujuh, kejujuran. Dalam promosi, informasi yang dipaparkan harus sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang suatu produk. Kedelapan, ikhlas atau tulus. Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya, seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas, dan tidak ada ikhtikat buruk.
Saya Fitria Dunuria dengan 3 digit NIM terakhir 223. Saya akan menjelaskan mengenai poin mengubah pasar dari rasional ke emosional dan ke spiritual. Untuk pengertian pemasaran sendiri merupakan kegiatan yang ada di setiap perusahaan, baik perusahaan profit maupun perusahaan non-profit. Pemasaran juga bisa dilakukan dalam rangka menghadapi pesaing yang dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hal ini dikemukakan oleh Kazmir pada tahun 2008. Kemudian, untuk pengertian pemasaran syariah sendiri, yakni segala upaya pemasaran yang di mana seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami, menurut pendapat Philip Kotler. Sesuai yang pernah dikemukakan oleh Dana Zohar dan Ian Marshall pada tahun 2014, pada saat ini, bahwasanya praktek bisnis dan pemasaran mengalami pergeseran dan transformasi dari level rasional ke emosional dan pada akhirnya ke level spiritual. Pada akhirnya, konsumen akan mempertimbangkan kesesuaian produk dan jasa terhadap nilai-nilai spiritual yang diyakini. Mengenai perubahan itu sendiri, ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya pasar syariah merupakan pasar yang emosional atau emotional market, karena ada alasan-alasan keagamaan yang tidak hanya mementingkan keuntungan finansial yang bersifat rasional. Sedangkan pasar rasional seringkali dihubungkan dengan pasar konvensional atau non-syariah yang dianggap sebagai pasar di mana mengutamakan motif mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan usaha yang dilakukan bertentangan atau tidak dengan ajaran agama. Padahal sebenarnya hal itu tidaklah tepat. Pasar emosional sebenarnya sangat rasional karena dalam menjalani hidup pasti tidak hanya hidup di dunia tetapi juga bagaimana menjalani hidup di akhirat. Jadi, berada pada pasar emosional akan lebih kritis dalam menentukan pilihan karena bukan keuntungan duniawi saja tetapi juga keuntungan akhirat. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya pasar emosional pun juga berdasarkan pada hal-hal yang rasional atau hal-hal yang benar. Jadi untuk istilah bahwasanya rasional hanya berhubungan dengan konvensional, sedangkan syariah itu sesuai dengan pasar emosional, hal itu kuranglah tepat. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada level intelektual atau rasional, pemasar menyikapi pemasaran secara fungsional teknikal dengan menggunakan sejumlah tool pemasaran. Tool pemasaran tersebut contohnya seperti segmentasi, targeting, positioning, marketing mix, branding, dan sebagainya. Dalam menentukan tools pemasaran ini pastinya disesuaikan dengan produk yang ingin dijual dan pasar yang ingin dicapai. Kemudian, pada level emosional, kemampuan pemasar dalam memahami emosi dan perasaan pelanggan menjadi sangat penting. Pada level emosional ini, contohnya adalah experiential marketing atau emotional branding. Jadi, ketika mengadakan sebuah pemasaran atau branding, yang ingin didapatkan utama adalah dari emosional atau perasaan mereka, sehingga pelanggan akan mau membeli produk yang ditawarkan. Selanjutnya, untuk level spiritual, praktek pemasarannya dikembalikan kepada fungsi-fungsi yang hakiki dan dijalankan dengan moralitas yang kental. Di antaranya yaitu prinsip-prinsip kejujuran, empati, cinta, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, pada tingkatan spiritual marketing atau marketing pada level spiritual merupakan tingkatan tertinggi karena di dalamnya mengandung nilai-nilai spiritual yang tidak hanya mementingkan keuntungan duniawi semata. Dalam bahasa syariah, spiritual marketing merupakan tingkatan pemasaran langit karena di dalam keseluruhan prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang mengandung nilai-nilai ibadah. Jika dijelaskan secara singkat, maka pada level pemasaran rasional yang digunakan adalah bahasa logika. Kemudian, pada level emosional yang digunakan merupakan bahasa rasa. Dan pada level terakhir yaitu level spiritual yang digunakan adalah bahasa hati. Sekian dari saya, untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya yakni
syariah marketing strategi. Inti dari syariah marketing strategi adalah memenangkan mindshare. Nah, untuk memenangkan mindshare dapat dilakukan pemetaan pasar berdasarkan pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif, dan situasi persaingan. Dari pemetaan kompetensi pasar dapat dilihat bahwa pasar rasional atau pasar mengambang merupakan pasar yang sangat besar. Para pembisnis harus dapat membidik pasar rasional yang sangat potensial tersebut. Selain itu, mereka perlu melakukan positioning sebagai perusahaan yang mampu meraih mindshare. Nah, adapun strategi yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW ialah satu, yakni segmenting. Segmenting adalah cara membagi pasar berdasarkan pada variabel-variabel tertentu seperti faktor geografi, demografi, fisiologi, perilaku, dan akhirnya pada variabel terkecil yaitu individu pasar atau objek tersebut. Nah, untuk strategi yang kedua yang ada targeting adalah proses pemilihan target dan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan pasar, kemampuan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Dan yang ketiga ada positioning. Positioning adalah bagaimana menempatkan produk ke dalam benak customer secara luas sehingga akan tertanam dalam benak pasar bahwa perusahaan adalah didefinisi dari kategori produk yang Anda jual. Positioning bisa disebut juga dengan bagaimana agar pelanggan kita mengingat produk atau jasa yang kita tawarkan. Biasanya untuk menanamkan positioning produk ke dalam benak masyarakat, para manajer memasarkan atau menjelaskan produk mereka seluas mungkin kepada semua orang. Dan yang materi selanjutnya yakni syariah marketing taktik atau taktik pemasaran syariah. Inti dari taktik pemasaran syariah yakni untuk memenangkan market share. Ketika positioning pembisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, mereka harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan, bagaimana menawarkan, dan apa infrastruktur dalam menawarkannya. Langkah para marketer perlu menerapkan diferensiasi secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan market mix, yakni price, product, place, dan end promotion. Hal-hal yang perlu disiapkan juga bagaimana pembisnis melakukan penjualan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial. Dan yang terakhir adalah syariah marketing value. Inti dari marketing value ialah untuk memenangkan heart share atau kecintaan pelanggan terhadap produk. Bisa diartikan dengan ketergantungan pelanggan terhadap produk. Terakhir, semua strategi dan taktik yang sudah dirancang tadi akan berjalan optimal bila disertai dengan peningkatan value dari produk atau jasa yang dijual. Peningkatan value di sini berarti bagaimana kita mampu membangun brand yang kuat, memberikan servis yang membuat pelanggan loyal, dan mampu menjalankan proses yang sesuai dengan kepuasan pelanggan. Inti dari marketing value adalah mencari kepuasan pelanggan. Dalam syariah marketing value, brand merupakan nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Contohnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW yang terekam kuat di pikiran semua orang bahwa beliau adalah seorang al-amin, orang yang terpercaya. Brand itu menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih mudah untuk mengkomunikasikan produknya karena semua orang telah mempercayai semua kata-kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Cantika Putri, nomor NIM 12405193195. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif scorecard. Pada dasarnya ada 4 macam kinerja bisnis yang diukur dalam balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan. Perspektif keuangan menjadi fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif scorecard yang berupa peningkatan pendapatan, penurunan biaya, dan peningkatan produktivitas, peningkatan pemanfaatan aktivitas, dan penurunan resiko. Yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan penting antara kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, dan profitabilitas dengan pelanggan dengan segmen pasar sasaran. Perspektif pelanggan juga memungkinkan perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran secara eksplisit proporsi nilai yang akan perusahaan berikan kepada pelanggan dan pasar sasaran. Yang ketiga ada perspektif internal bisnis. Perspektif internal bisnis diawali dengan proses inovasi, mengenali kebutuhan pelanggan saat ini dan yang akan datang, serta mengembangkan pemecahan kebutuhan. Dilanjutkan dengan proses operasi, penyampaian produk atau jasa pada pelanggan saat ini, dan diakhiri dengan layanan purna jual. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam 3 perspektif scorecard di atas. Selanjutnya yaitu ada perspektif pemasaran enterprise. Sustainable Marketing Enterprise atau yang bisa disebut dengan SME adalah model pemasaran yang dikembangkan Hermawan Kartajaya dalam menghadapi perubahan pasar yang semakin kompleks dan komprehensif. Model ini bisa diterapkan oleh perusahaan mana saja yang menginginkan pemasarannya terus bertahan dan mampu berkembang sesuai tuntutan zaman. Adapun manfaat SME yaitu yang pertama, perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat dan sulit untuk diramalkan. Yang kedua, persaingan semakin terbuka dan jumlah pesaing semakin meningkat. Yang ketiga, pelanggan semakin teredukasi dan semakin tinggi tingkat kepuasannya. Loyalitas pelanggan semakin sulit didapatkan. Adapun alur kerja SME, yang pertama outlook. Tinjauan terhadap situasi bisnis di masa depan sebelum perusahaan merancang strategi pemasaran. Yang kedua ada arsitektur. Tahap merancang grand design strategi yang akan menjadi landasan aktivitas bisnis perusahaan. Yang terakhir ada scorecard. Menyelaraskan kepentingan berbagai pihak yang terkait dalam aktivitas perusahaan, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemodal.